Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat Safei, NPM 2357051014 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis tentang merge sort, quick sort, dan selection sort. Kompleksitas waktu atau time complexity. Merge sort adalah algoritma pembagian dan penaklukan divide and conquer yang membagi array menjadi dua bagian, menyortir masing-masing bagian secara rekursif, dan kemudian menggabungkan bagian-bagian tersebut seperti base case, average case, dan worst case, seperti pada tampilan layar berikut. Selanjutnya ada kompleksitas waktu time complexity quicksort, yaitu pada kasus terbaik dan rata-rata, pembagian array cukup merata, menghasilkan kompleksitas waktu atau 0 n log n. Namun, pada kasus terburuk, pembagian sangat tidak merata. Misalnya, ketika elemen pivot adalah elemen terkecil atau terbesar setiap saat, sehingga menyebabkan kompleksitas waktu atau 0 n 2. Sama seperti sebelumnya itu base case, average case, dan worst case. Selanjutnya ada selection sort, yaitu adalah algoritma pengurutan sederhana yang memilih elemen terkecil dari bagian yang tidak diurutkan dan menukarkannya dengan elemen pertama dari bagian yang tidak diurutkan tersebut, lalu mengulangi proses ini untuk seluruh array. Sama seperti pada sebelumnya, yaitu base case, average case, dan worst case. Selanjutnya, apa sih perbedaan utama dari merge sort, quick sort, dan selection sort? Merge sort menggunakan metode divide atau conquer. Prinsip kerjanya membagi array menjadi dua bagian yang lebih kecil, mengurutkan setiap bagian secara rekursif, dan kemudian menggabungkan dua bagian yang sudah diurutkan tersebut menjadi satu array yang sudah diurutkan. Sedangkan quicksort menggunakan metode divide and conquer. Prinsip kerjanya memilih elemen pivot, mempartisi array ke dalam dua subarray, di mana satu subarray berisi elemen yang lebih kecil dari pivot, dan yang lainnya berisi elemen yang lebih besar, kemudian mengurutkan subarray tersebut secara rekursif. Sedangkan selection sort menggunakan metode sorting sederhana. Prinsip kerjanya menemukan elemen terkecil dari bagian yang tidak diurutkan dari array dan menukarkannya dengan elemen pertama dari bagian yang tidak diurutkan tersebut, kemudian mengulangi proses ini. Selanjutnya, stabil merge sort, yaitu stabil atau mempertahankan urutan relatif dari elemen-elemen yang memiliki nilai yang sama. Sedangkan quicksort tidak stabil, yaitu urutan relatif dari elemen-elemen yang sama bisa berubah. Dan yang terakhir, selection sort tidak stabil, urutan relatif dari elemen-elemen yang sama bisa berubah. Untuk selanjutnya ada merge sort memerlukan memori tambahan sebesar 0 n untuk array sementara selama proses penggabungan. Sedangkan quicksort memerlukan memori tambahan untuk stack rekursif dalam implementasi in place. Dan yang terakhir, untuk selection sort memerlukan memori tambahan minimal 0,0 karena proses sorting dilakukan in place. Selanjutnya, merge sort kinerja baik pada data berukuran besar dan sudah diimplementasikan dengan baik untuk data eksternal yang tidak bisa dimuat seluruhnya ke dalam memori atau external sorting. Sedangkan untuk quicksort, kinerja baik pada rata-rata kasus dan sering digunakan dalam praktik karena kecepatan dan efisiensi cache. Namun, rentan terhadap performa buruk pada kasus terburuk. Dapat dioptimalkan dengan memilih pivot yang baik. Dan untuk selection sort, kinerja buruk pada data yang berukuran besar karena kompleksitas waktu biasanya hanya digunakan untuk array kecil atau ketika kesederhanaan lebih diutamakan daripada efisiensi. Selanjutnya, problem untuk masing-masing algoritma,
Yang pertama ada merge sort, yaitu data berukuran besar, data eksternal, tiga kebutuhan stabilitas. Untuk contoh problemnya ialah mengurutkan data yang tersimpan dalam file besar di hard drive. Selanjutnya, mengurutkan data dalam aplikasi di mana stabilitas diperlukan, seperti pengurutan record database berdasarkan beberapa kolom. Selanjutnya, problem untuk masing-masing algoritma quicksort, yaitu data berukuran besar, data eksternal, dan kebutuhan stabilitas. Contohnya, mengurutkan array besar dalam memori. Yang kedua, aplikasi sorting di mana memori tambahan terbatas. Dan yang terakhir, ada selection sort, yaitu data berukuran besar. Yang kedua, ada kesederhanaan implementasi. Yang ketiga, memori terbatas. Contoh problemnya ialah mengurutkan jumlah kecil data, seperti daftar nilai siswa dalam sebuah kelas kecil. Proses seleksi sederhana, di mana performa bukan prioritas utama. Misalnya, dalam tugas-tugas pemrograman dasar. Yang selanjutnya, ketika menyortir dalam lingkungan yang sangat terbatas memori. Selanjutnya, tampilan visual data. Pada gambar yang pertama, perbedaan kualitas terbesar sebagai seorang programmer antara C++ dan Rust adalah bahwa hal ini jauh lebih membuat frustasi untuk mencoba mengaplikasi kode Rust. Tetapi jika Anda mengikuti aturan Rust, kode C++ biasanya lebih memuat frustasi daripada karet yang harus ditangani setelah dikompilasi. Saat menerjemahkan merge sort, saya mengetahui bahwa Rust tidak mengizinkan array dengan panjang variabel dialokasikan pada saat runtime, yang mendorong saya menuju ide array secret space. Saya akhirnya menggunakan ini kedua milik saya versi single entry. Jadi hal ini idiom Rust membantu saya mempercepat kode C++. Saat mengimplementasikan merge sort di Rust, kesalahan pengindeksan array satu persatu tertangkap dan dilaporkan runtime, dan memungkinkan untuk memperbaiki bug secara instan, jauh lebih baik berguna daripada segfault. Perbandingan Baragel lainnya dapat dilihat dari pilihan algoritma berurutan bawaan untuk setiap bahasa. C++ memiliki quicksort standar bawaan dibandingkan merge sort standar. Quicksort bekerja jauh lebih baik dalam kasus rata-rata, tetapi dapat berjalan di O atau N, yaitu single thread untuk merge sort. Yang kedua ada multi-thread untuk merge sort, dan C quick built-in. Dapat kita ketahui bahwa merge sort ada, sedangkan sorting grep pada gambar sebelahnya dari implementasi merge sort, saya bahwa akan mendapatkan kecepatan lebih buruk daripada kecepatan 8 kali pada kedua platform. Bahwa saya akan mengulik alat penyortiran bawaan pada kedua platform setelah pengoptimalan, dan bahwa versi C++ akan sedikit lebih cepat daripada versi Rust karena perkiraan biaya yang terkait dengan abstraksi tambahan. Merge sort secara bersamaan mendapat kecepatan sekitar 3-4 kali dibandingkan versi single thread. Menariknya, saya mengurangi jumlah thread menjadi 4. Algoritmanya justru berjalan sedikit, rata-rata lebih cepat pada input besar, meskipun saya menguji pada mesin 8, cm. Namun, kecepatan dari multithreading rata-rata 4-5 kali, bukan 3-4 kali. Dan secara keseluruhan, penyortiran lebih lambat dibandingkan C++ untuk input yang sangat besar dengan faktor yang sekitar.
Selanjutnya yaitu base algoritma quicksort. Untuk base algoritma yaitu quicksort. Kenapa? Karena kinerja rata-rata yang baik. Quicksort lebih cepat daripada merge sort karena konstanta yang lebih kecil dan efisiensi yang lebih baik dalam operasi perbandingan dan pertukaran. Quicksort meminimalkan overhead pemanggilan fungsi rekursif dan mengurutkan in place tanpa memerlukan struktur data tambahan. Yang kedua, efisiensi ruang atau in place sorting. Quicksort mengurutkan data tanpa memerlukan ruang tambahan yang signifikan. Selain dari tumpukan rekursif, ini berbeda dengan merge sort yang membutuhkan ruang tambahan untuk array, sementara yang bisa menjadi signifikan untuk data yang sangat besar. Yang terakhir ada sederhana dan mudah diimplementasikan. Quicksort relatif sederhana untuk diimplementasikan dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan berbagai jenis data. Meskipun merge sort juga tidak terlalu rumit, quicksort seringkali lebih mudah dioptimalkan untuk kinerja yang lebih baik dalam aplikasi. Untuk referensinya terdapat pada tampilan layar. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.